Laut merupakan sumber daya hayati yang dapat diperbaharui, namun jumlahnya terbatas. Tanpa pengelolaan yang tepat, pemanfaatan sumber daya ikan dapat menyebabkan penurunan populasi dan gangguan keseimbangan ekosistem perairan. Perkenalkan, saya Ahmad Novel Hasim, mahasiswa program studi Manajemen Sumber Daya Perairan NIM 2303 110013 Universitas Trunojoyo Madura. Pada video ini, saya akan membahas dinamika populasi ikan, meliputi konsep stok, maksimum sustainable yield, serta metode analitik dan holistik dalam pengkajian stok ikan. Dalam pengelolaan perikanan, unit dasar yang digunakan disebut stok. Stok adalah kelompok ikan dari satu spesies yang hidup pada wilayah geografis tertentu dan memiliki parameter pertumbuhan serta mortalitas yang relatif sama. Oleh karena itu, setiap stok ikan harus dikaji dan dikelola secara terpisah agar pemanfaatannya tetap berkelanjutan. Tujuan utama pengkajian stok ikan adalah menentukan tingkat pemanfaatan yang optimal. Salah satu konsep yang digunakan adalah Maximum Sustainable Yield atau MSY. MSY merupakan hasil tangkapan maksimum yang dapat diperoleh secara berkelanjutan dalam jangka panjang tanpa penurunan kemampuan stok ikan untuk memperbaharui dirinya. Untuk menganalisis dinamika populasi ikan dan menentukan MSY diperlukan metode pengkajian stok. Secara umum, metode tersebut dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu metode analitik dan metode holistik. Metode analitik merupakan metode pengkajian stok yang menganalisis dinamika populasi ikan berdasarkan struktur umur atau panjang ikan. Metode ini bekerja pada tingkat kohort, yaitu kelompok ikan yang lahir pada periode yang sama, dengan memperhatikan dua proses utama, yaitu pertumbuhan individu dan mortalitas. Mortalitas terdiri dari mortalitas alami seperti pemangsaan dan penyakit, serta mortalitas penangkapan akibat aktivitas perikanan. Melalui metode analitik dapat dievaluasi apakah ikan ditangkap pada umur dan ukuran yang optimal. Jika ikan ditangkap pada ukuran yang terlalu kecil, maka akan terjadi growth overfishing, yaitu kondisi ketika ikan belum mencapai ukuran optimal tetapi sudah tertangkap. Sebaliknya, jika tekanan penangkapan terlalu tinggi pada ikan dewasa, potensi reproduksi stok dapat menurun. Berbeda dengan metode analitik, metode holistik memandang stok ikan sebagai satu kesatuan biomasa yang homogen, tanpa memperhatikan struktur umur atau panjang ikan. Metode ini menekankan hubungan antara upaya penangkapan, hasil tangkapan, dan biomasa stok. Pendekatan holistik sangat berguna ketika data biologis rinci sulit diperoleh. Metode holistik yang umum digunakan antara lain metode swab area dan model produksi surplus. Metode swab area memperkirakan biomasa ikan berdasarkan kepadatan ikan yang tertangkap dalam area yang disapu alat tangkap. Sementara itu, model produksi surplus menggunakan data hasil tangkapan persatuan upaya atau CPUE untuk memperkirakan biomasa stok dan menentukan MSY. Metode analitik memberikan hasil yang lebih rinci dan akurat, namun membutuhkan data yang lengkap. Sebaliknya, metode holistik lebih sederhana dan praktis, tetapi memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemilihan metode harus disesuaikan dengan ketersediaan data dan kondisi perikanan. Pemahaman dinamika populasi ikan melalui metode analitik dan holistik menjadi dasar penting dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh pengolahan data perikanan untuk menentukan MSY dengan metode Skyver. Halo semuanya, silakan mencoba melakukan pengolahan data model Skyver dan menduga suatu stok pemanfaatan ikan. Untuk yang pertama, langsung saja copy data total trip yang telah distandarisasi pada praktikum sebelumnya.
Kemudian paste menggunakan paste value. Untuk total catch, kita ambil satu spesies saja sebagai contoh, yaitu ikan kembung. Kemudian copy, lalu paste. Untuk CPUE, kita menggunakan rumus sama dengan total catch dibagi total trip, lalu enter, kemudian drag ke bawah. Sebelum mencari U-estimate, kita mencari persamaan A dan B terlebih dahulu dengan cara persamaan regresi. Pertama, klik data, kemudian pilih data analyze, dan pilih yang regresi, lalu OK. Untuk input Y-range, masukkan data CPUE, dan untuk X-range, masukkan data total trip. Kemudian pilih output range, kemudian OK. Untuk nilai A, kita menggunakan intercept, dan untuk nilai B, kita menggunakan variabel X. Untuk rumus U-estimate sama dengan A plus, buka kurung, B dikali total trip, tutup kurung. Jangan lupa nilai A dan B dikunci, kemudian enter. Selanjutnya untuk nilai Y-estimate sama dengan buka kurung A dikali total trip, tutup kurung, ditambah buka kurung B dikali buka kurung total trip pangkat 2, tutup kurung 2 kali. Jangan lupa A dan B dikunci, kemudian enter. Untuk nilai FMSY sama dengan min A dibagi buka kurung 2 dikali B, tutup kurung. Untuk nilai YMSY sama dengan min buka kurung A pangkat 2 tutup kurung dibagi buka kurung 4 kali B, tutup kurung. Kemudian untuk nilai UMSY sama dengan absolute buka kurung min A dibagi 2 tutup kurung enter. Selanjutnya untuk nilai YJTB sama dengan 80% dikali YMSY. Dan untuk nilai tingkat pemanfaatan sama dengan rata-rata total catch dibagi YJTB. Untuk status pemanfaatan yaitu overexploited karena untuk tingkat pemanfaatan juga sudah melebihi batas yaitu 108%. Kemudian kita copy untuk total trip, Y-estimate, CPUE, dan U-estimate. Kemudian sortir pada total trip ke large to small. Selanjutnya yaitu membuat grafik hubungan catch effort ikan kembung. Yang pertama yaitu klik insert, pilih chart yang scatter, pilih yang pertama, kemudian OK. Klik kanan pada grafik, kemudian select data, lalu pilih add. Untuk nama kita pakai YCatch. Untuk series X value kita menggunakan data total trip yang belum disortir. Lalu untuk series Y value kita menggunakan data total catch yang belum disortir. Kemudian add data lagi untuk series name-nya yaitu YS. Series X value-nya menggunakan total trip yang sudah disortir, dan series X value menggunakan data YS yang sudah disortir. Kemudian add lagi untuk series name menggunakan MSY, kemudian series X value menggunakan FMSY, dan series Y-nya kita menggunakan dari YMSY. Kemudian tambah di grafik axis title, chart title, dan legend. Pada titik Y-estimate, kita klik kanan, kemudian change series chart type. Lalu untuk Y-estimate, ganti menggunakan scatter with smooth line, lalu OK. Kemudian titik yang berada pada garis Y-estimate, kita klik kanan, kemudian add data labels. Ganti judul menjadi hubungan catch effort ikan kembung.
Kemudian axis title di sebelah kiri ganti sebagai catch, dan untuk axis title yang di bawah ganti dengan effort. Selanjutnya yaitu membuat grafik hubungan CPUE effort ikan kembung. Yang pertama pilih insert, pilih chart, kemudian pilih scatter. Kemudian klik kanan pada grafik, select data, kemudian add, kemudian untuk series name kita menggunakan CPUE estimate. Untuk series X value diisi dengan total trip yang sudah disortir. Dan untuk series Y value menggunakan data U estimate yang sudah disortir. Add data lagi, kemudian series name menggunakan CPUE, dan untuk series X value menggunakan total trip yang sudah disortir, dan Y value menggunakan CPUE yang sudah disortir. Kemudian tambah di grafik axis title, chart title, dan legend. Pada nilai titik CPUE estimate, klik kanan, kemudian change series chart type. Lalu untuk CPUE estimate diganti menggunakan scatter with smooth line, lalu OK. Lalu untuk memunculkan linear dari CPUE estimate, kita bisa mencetang trend line, lalu pilih yang CPUE estimate. Ganti judul menjadi hubungan CPUE effort ikan kembung. Kemudian aksis title sebelah kiri diganti dengan CPUE, dan untuk aksis title yang di bawah diganti dengan effort. Kemudian buat kesimpulan menggunakan text box. Dari analisis model scaver didapatkan nilai YMSY sebesar 866,98 ton ikan kembung dan nilai FMSY sebesar 6.148 per trip penangkapan. Dari hasil perhitungan tingkat pemanfaatan didapatkan sebesar 108% yang tergolong overexploited, yang berarti stok sumber daya sudah menurun karena sumber daya ikan kembung telah tereksploitasi melebihi nilai MSY. Sehingga peningkatan jumlah upaya penangkapan harus turun karena kelestarian sumber daya ikan kembung sudah terganggu. Praktikum 2 Manajemen Operasi Penangkapan Ikan. Demikianlah Sampai video bertemu di dari praktikum saya. selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.